Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan melanjutkan pelajaran kita pada bab 3, yaitu fungsi. Kita akan membahas relasi dan pengertian fungsi. Apa itu fungsi? Kita akan bahas seperti apa itu fungsi. Dalam fungsi nanti kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan rank. Kita masuk ke fungsi. Misalnya ada dua buah diagram. Ini diagram himpunan A dan himpunan B. Himpunan A nilainya 1, 2, dan 3. Himpunan B A, B, C, dan D. Himpunan A akan kita pasangkan ke himpunan B. Misal 1 ke A, 2 ke B, dan 3 ke C. Nah, himpunan A ini disebut domain. Domain atau daerah asal. Himpunan B itu disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, nilai A, B, C ini disebut rank atau daerah hasil yang nilainya A, B, dan C. Domain tadi nilainya 1, 2, dan 3. Kodomain nilainya A, B, C, dan D. Kalau misalnya ditanya dari diagram ini, diagram Venn. Dari diagram Venn ini ditanya himpunan penyelesaian atau HP, maka akan didapatkan 1 berpasangan ke A. Berarti 1, A, 2, B, 3, C. Ini adalah fungsi. Jadi fungsi itu domainnya harus memiliki pasangan tepat 1 pada kodomain. Ini pengertian dari fungsi. Jadi domainnya harus punya 1 pasang. Bagaimana jika fungsinya seperti ini? Jika ada fungsi diagram Venn A, B, C 1, 2, 3, 4. Jika diagramnya seperti ini, apakah dari contoh ini adalah fungsi? Jawabannya tidak, karena ada 1 anggota di domainnya yang tidak mempunyai pasangan di kodomain. Syaratnya, domain harus memiliki 1 pasangan di kodomain. Misal, jika seperti ini,
domainnya semuanya memiliki satu pasangan di kodomain atau daerah kawan, maka ini adalah fungsi. Walaupun ada himpunan dari kodomain yang tidak mempunyai pasangan di domain. Jadi syaratnya domain ini, Ibu ulang lagi, domain ini harus memiliki satu pasangan di kodomain. Kalau misal seperti ini menjadi bukan fungsi karena domainnya memiliki dua pasang di kodomain. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Apa itu fungsi surjektif? Fungsi surjektif yaitu jika semua anggota di domain dan kodomain semuanya mempunyai pasangan. Walaupun boleh di domainnya mempunyai dua domain, mempunyai satu pasangan di kodomain. Ini adalah fungsi surjektif. Jadi dua himpunan ini semuanya habis dipasangkan. Sekarang fungsi injektif. Fungsi injektif itu setiap domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Walaupun kodomainnya ada yang tidak memiliki pasangan, tidak masalah, inilah fungsi injektif karena domain dan kodomain mempunyai tepat satu pasangan. Sekarang fungsi bijektif. Nah, ini fungsi bijektif yaitu jika domain dan kodomain semuanya habis berpasangan dan tepat satu. Jadi biasanya fungsi bijektif ini biasa disebut dengan korespondensi 1:1. Ini nama yang lazim disebut. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Dari 4 diagram ini, manakah yang merupakan fungsi? Kita lihat diagram yang pertama. Diagram yang pertama, himpunan domain dan kodomain. Di domainnya ada satu yang tidak mempunyai pasangan. Jadi jelas ini bukan fungsi ya. Diagram yang kedua. Diagram yang kedua, kita lihat ada satu di domainnya yang mempunyai dua pasangan. Dia mempunyai dua pasangan. Syaratnya tadi domainnya harus memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Jadi ini juga merupakan bukan fungsi. Kita lihat yang ketiga. Diagram yang ketiga, ini fungsi ya, karena domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain, walaupun kodomainnya tidak habis. Jadi ini adalah fungsi. Diagram yang keempat. Diagram yang keempat ini juga merupakan fungsi karena domainnya memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Walaupun sama-sama jadi tepat satu. Jadi ini merupakan fungsi. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga yang ditanyakan manakah yang merupakan fungsi dari grafik fungsi Y sama dengan Fx. Jika grafiknya Y sama dengan Fx, maka X ini sebagai domain. X-nya domain. Jika X sama dengan Fy, maka domainnya adalah Y. Paham ya? Sekarang
Coba kita lihat. Dan perlu diingat lagi, Ibu ulang lagi materi yang tadi. Syarat fungsi itu domainnya memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Kita lihat dari grafik yang pertama. Cara melihatnya bisa langsung kita tarik garis seperti ini. Ini bisa kita misalkan nilainya 1, di sini juga 1, 2 pasangan. Jadi yang pertama ini adalah fungsi. Ini fungsi ya. Yang kedua, untuk yang kedua, coba kita coba. Nah, bisa dilihat satu domain dia mempunyai dua kodomain, dua di daerah hasil ya. Jadi ini bukan fungsi. Lanjut, yang ketiga, ini juga merupakan fungsi karena domainnya memiliki tepat satu pasangan di kodomain walaupun nilainya sama. Ini sama seperti contoh soal yang nomor 4. Seperti ini ya. Kalau dibuat ke diagram Venn. Ini. Sekarang soal yang keempat. Soal yang keempat bisa kita coba, misalnya kita masukkan nilainya. Nah, domain dia mempunyai dua nilai atau dua pasang. Jadi ini bukan, ini tadi ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima coba kita pasangkan. Ini juga merupakan fungsi karena dia memiliki tepat satu ya, tepat satu domain ke kodomainnya tepat satu. Ini adalah fungsi. Yang terakhir ini bisa kalian lihat ini merupakan bukan fungsi karena dia mempunyai dua penyelesaian. Untuk satu ini mempunyai dua penyelesaian. Nah, untuk grafik, semoga kalian semua bisa memahami untuk menentukan mana yang fungsi dan mana yang bukan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi aljabar pada fungsi. Ibu sudah menyiapkan satu contoh soal. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 9 dan gx-nya sama dengan x plus 3. Yang ditanya, yang pertama tentukan penjumlahan, yang B pengurangan, yang C perkalian, dan yang D pembagian. Baiklah, kita akan menjawab contoh soal operasi aljabar. Yang pertama tadi pertanyaannya F ditambah GX. Ini bisa kita tulis ulang menjadi Fx ditambah Gx. Nilai Fx-nya kita substitusikan, yaitu x kuadrat min 9 ditambah nilai Gx-nya x plus 3. Sekarang kita jumlahkan yang sejenis. X kuadrat kita lihat. Jika tidak ada yang sejenis, maka kita tulis x kuadrat. Sekarang x. Apakah ada yang sejenis? Tidak ada ya, jadi kita tulis plus x min 9. Ini bisa kita jumlahkan dengan plus 3. Min 9 plus 3, maka hasilnya min 6. Jadi untuk F ditambah Gx itu hasilnya x kuadrat plus x min 6.
Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2, itu pengurangan fungsi. F dikurang Gx. Ini akan kita tulis Fx dikurang Gx. Kita substitusikan nilai Fx-nya x kuadrat min 9 dikurang Gx-nya x plus 3. Karena dia pengurangan, jadi harus kita buat tanda kurung x plus 3. Jika penjumlahan tidak perlu kita buat tanda kurung. Jika operasi pengurangan harus kita buat tanda kurung. Sekarang kita keluarkan dari kurung x kuadrat min 9 min kita kalikan dengan yang di dalam kurung, min dikali x min dikali plus 3 min 3. Sekarang kita selesaikan. Kita jumlahkan yang sejenis. Kita lihat x kuadrat tidak ada yang sejenis, jadi kita tulis ulang x kuadrat min x. Juga tidak ada yang sejenis, kita tulis ulang min x. Min 9 min 3 ini bisa kita jumlahkan, hasilnya min 12. Jadi untuk pengurangan f dikurang gx itu sama dengan x kuadrat min x min 12. Sekarang kita masuk ke soal yang C, yaitu perkalian fungsi f dikali fungsi g. Ini menjadi fx dikali gx sama dengan fx-nya x kuadrat min 9 dikali gx-nya x plus 3. Jika operasi perkalian maka kita kalikan satu-satu. X kuadrat dikali x sama dengan, jika perkalian seperti ini maka pangkatnya kita jumlahkan. X ini sama dengan pangkat 1, jadi x kuadrat dikali x itu sama dengan x pangkatnya 2 ditambah 1, jadi x pangkat 3. Sekarang x kuadrat dikali plus 3, hasilnya plus 3x kuadrat. Min 9 dikali x, hasilnya min 9x. Terakhir min 9 dikali plus 3, ingat min dikali plus sama dengan min, hasilnya min 27. Kita lihat kembali apakah ada yang sejenis dari hasil ini. Jika ada kita jumlahkan, jika tidak ada biarkan hasilnya seperti ini. Berhubung di sini tidak ada yang sejenis, di sini x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 27, maka ini adalah hasil akhir dari perkalian fungsi fx dikali gx. Sekarang yang terakhir yaitu pembagian fungsi. Fungsi f dibagi fungsi gx. Ini sama dengan fx dibagi gx sama dengan x kuadrat min 9 dibagi x plus 3. X kuadrat dikurang 9 ini bisa kita faktorkan. Hasil penfaktorannya adalah x plus 3 x min 3 dibagi x plus 3. Ingat ya, pemfaktoran bentuk seperti ini. Misal x kuadrat min 16, ini hasil penfaktorannya x plus 4 x min 4. Lagi, jika x kuadrat min 4, ini maka hasil faktornya x plus 2 x min 2. Gampang ya. Kita lihat pembilang dan penyebutnya ada yang sama, yaitu x plus 3, penyebutnya x plus 3, maka ini bisa kita coret.
Kita sama-sama bagi X plus 3. Maka hasilnya adalah X min 3. Jadi untuk pembagian Fx dibagi Gx itu hasilnya X min 3. Paham ya anak-anak? Baiklah, untuk tugas kita pada pertemuan kali ini, silahkan yang pertama kalian buat ringkasan materi dari fungsi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ingat ya catatannya. Untuk absensi, silahkan kalian isi di kolom komentar. Di link ini tempatnya sudah Ibu sediakan untuk setiap kelas. Jadi setiap kelas nanti berbeda tempat untuk absensi. Cukup kalian tuliskan nama dan kelas. Tugas yang pertama tadi membuat ringkasan materi. Tugas yang kedua, buatlah masing-masing 3 contoh dan penyelesaiannya dari pengertian fungsi dalam bentuk diagram Venn dan grafik. Jadi silahkan kalian buat contohnya dalam diagram Venn 3 contoh, grafik juga 3 contoh. Boleh kalian buat yang merupakan fungsi ataupun yang bukan fungsi. Silahkan kalian buat contohnya seperti yang ini ya. Seperti ini. Kalian jelaskan yang mana yang fungsi dan yang mana yang bukan fungsi. Cukup 3 buah diagram Venn dan 3 buah contoh grafik. Tugas yang ketiga, kalian tentukan masing-masing setiap A, B, C ini nilai F ditambah GX, nilai F dikurang GX, dan nilai F dikali GX, serta F dibagi GX. Dari fungsinya, yang A, Fx sama dengan X kuadrat min 2X, dan GX sama dengan X. Yang B, Fx sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 dan GX-nya X min 1. Yang terakhir Fx-nya X kuadrat min 4 dan GX-nya sama dengan X min 2. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.